Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Selamat mendengarkan. Shalom Sobat Maestro yang dikasihi dalam Tuhan. Puji Tuhan, hari ini kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Sobat Maestro berada melalui program Bible and Coffee. Kenapa program ini dinamakan Bible and Coffee? Karena saya rindu umat Tuhan yang oleh anugerah Tuhan dipercayakan untuk mendengarkan firman ini tetap terus memiliki hati yang mencari Tuhan terlebih dahulu daripada hal-hal duniawi. Saya ibaratkan atau saya contohkan sebagai kopi yang kita minum setiap harinya, saudaraku. Bagi pecinta kopi atau bagi pecinta teh atau pecinta kegiatan-kegiatan lainnya, saudara dikasih dalam Tuhan, maka kita tetap mendahulukan Tuhan. Kita tetap mencari Tuhan karena kita tahu Tuhan Yesus mengingatkan kepada setiap kita, carilah kerajaan Allah serta kebenarannya terlebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Bukan kita yang cari berkat yang kejar kita. Kalau kita mencari kehadirat Tuhan, kita mencari hati Tuhan, kita mencari perkenanan Tuhan terlebih dahulu dibanding segala sesuatu yang kita cari di dunia ini. Dan Tuhan akan melihat hati kita, Dia yang akan melimpahkan segala kebaikan dalam hidup kita. Melalui program Bible and Coffee ini, saudara dikasih dalam Tuhan, Sobat Maestro, biar kita tertanam terus dalam firman Tuhan, apalagi secara khusus di masa-masa pandemik ini. Kita bersyukur kita bisa melalui bulan demi bulan, dan karena pertolongan Tuhan kita boleh terus mengecap apa yang baik. Kalaupun ada yang hari-hari ini terpapar COVID, saya berdoa firman Tuhan ingatkan buat setiap kita bahwa disampaikan firman, disembuhkannya setiap kita, itu akan terjadi dalam hidup kita. Dan biar setiap kita tetap terus ada dalam kasih karunia dan anugerah Tuhan, setiap kita hidup tetap memuliakan nama Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa yang baik, kami mengucap syukur karena anugerah-Mu, karena kasih setia-Mu, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami berdoa sehingga biarlah melalui program Bible and Coffee yang setiap hari Senin, Rabu, dan Sabtu kami dengarkan dalam radio Maestro ini, Tuhan, kami dikuatkan, kami diteguhkan, kami dibersihkan dengan firman-Mu, sehingga akhirnya kami mengerti akan kebenaran, dan biarlah kebenaran itu yang memerdekakan hidup kami. Berkat-Mu ada atas masing-masing kami umat-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Sobat Maestro yang dikasih dalam Tuhan, Yesus pernah berkata seperti ini dalam Lukas 9 ayat 62. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Apa maksudnya setiap orang yang siap untuk membajak tapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah? Tuhan Yesus mengingatkan buat setiap kita, kalau kita sudah dipanggil, diselamatkan oleh Tuhan, oleh kasih karunia-Nya, lalu kita masih ingat-ingat akan masa lalu kita, lalu kita masih ingat-ingat kesenangan-kesenangan duniawi kita, lalu kita masih ingat-ingat perkara-perkara dulu sebelum kita terima Tuhan Yesus, dan akhirnya kita kembali pada akhirnya cinta akan dunia ini. Tuhan Yesus jelaskan tidak layak untuk kerajaan Allah. Karena barang siapa yang siap untuk membajak bersama-sama dengan Allah, membajak ladang yang sudah menguning, siap matang untuk dituai, kita menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk memenangkan banyak jiwa di muka bumi ini. Tapi kita masih ingat-ingat ke belakang, masih suka memikirkan, aduh enak kayak dulu sebelum terima Yesus, gue bisa clubbing, gue bisa minum mabuk, gue masih bisa merokok, gue masih bisa main judi, gue masih bisa bohongin orang, gue masih bisa main perempuan, gue masih bisa onani, gue masih bisa masturbasi. Ya sekarang ikut Yesus susah, semuanya gak enak, gak bisa lah. Saudara dikasih dalam Tuhan Yesus bilang tidak layak untuk mengikut aku. Ya kan?
Karena Yesus juga bilang, barang siapa mau mengikut aku, ia harus sangkal diri. Ia harus pikul salibnya setiap hari. Saudara dikasih dalam Tuhan. Dan kita ikut Tuhan bukan main-main. Kita ikut Tuhan bukan om pimpa alayum gambreng, iseng-iseng berhadiah. Tapi kita ikut Tuhan dengan kesungguhan hati. Kenapa? Karena kita sudah diselamatkan. Kita sudah diselamatkan dari maut. Kita sudah diselamatkan dari api yang menyala-nyala. Kita sudah diselamatkan dengan kasih karunia-Nya. Bukan perbuatan baik, bukan amal ibadah yang menyelamatkan kita, tapi karena kematian Yesus di atas kayu salib, kita menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita diselamatkan. Stop, lihat-lihat ke belakang. Rasul Paulus bilang, aku melupakan apa yang ada di belakangku dan berjalan maju menuju kesempurnaan, karena di depan sana Tuhan sudah menanti kita. Amin. Rasul Paulus bilang, aku melupakan apa yang ada di belakangku, menganggapnya sampah. Apa yang dulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap sampah karena pengenalanku kepada Yesus. Jadi kalau kita mau ikut Tuhan, intinya adalah Tuhan mau kita sungguh-sungguh. Sama-sama bilang sama saya, serius dan sungguh-sungguh. Tuhan gak mau kita mendua hati. Di sisi lain kita mencari Tuhan, kita mau beribadah kepada Tuhan. Tapi di sisi lain kita masih mencintai dunia. Kita masih mengikuti keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan keinginan-keinginan roh. Karena dalam hidup kita, saudara dikasih dalam Tuhan, ada keinginan daging yang terus berjuang sampai kita meninggalkan daging ini. Terus dia akan berjuang untuk melawan keinginan-keinginan roh. Kitalah yang harus menaklukkan, dituntut untuk menaklukkan keinginan daging di bawah keinginan roh. Supaya apa? Supaya kita tidak mengikuti dan tidak membuahi apa yang menjadi keinginan daging. Keinginan daging jahat, jelas bertentangan dengan keinginan roh. Keinginan daging mendukakan roh Allah. Kenapa? Karena keinginan daging memuaskan hasrat kita, memuaskan kedagingan kita yang memang cenderung nikmat, cenderung enak, saudara dikasih dalam Tuhan. Tapi Tuhan bilang, engkau tidak akan menjadi orang yang layak di hadapanku kalau engkau sudah mau mengikut aku, namun engkau masih menengok ke belakang, masih melihat ke belakang. Hati-hati. Jangan sampai ketika kita Yesus datang kali yang kedua di hadapan kita, dia berkata, engkau tidak layak. Karena engkau apa? Sudah siap membajak bersama-sama dengan aku, tapi engkau masih menengok ke belakang. Masih memikirkan masa laluku. Masih mempertimbangkan, aduh bener gak ya Tuhan udah memanggil saya, Tuhan sudah menyelamatkan saya perlu gak ya ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Itu kan tipuan iblis yang pada akhirnya membuat kita bimbang. Dan Alkitab jelas mencatat, orang yang bimbang tidak akan pernah mendapatkan apapun, saudara dikasih dalam Tuhan. Jadi hari ini kita belajar, kalau kita ikut Yesus dan memutuskan untuk ikut Yesus, no turning back, iya kan? No turning back. Jangan kembali lagi melihat ke belakang. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. Aku sudah memutuskan untuk mengikuti Yesus. Aku tidak akan berpaling. Aku tidak akan berbalik. Aku tidak akan melihat ke belakang. Suatu kali Lot bersama dengan seluruh keluarganya diselamatkan dari murka Allah yang menimpa Sodom dan Gomora. Tapi salah satunya, yakni istrinya, melihat ke belakang. Saudara dikasih dalam Tuhan, apa yang terjadi? Istri Lot menjadi tiang garam sampai hari ini ada. Itu membuktikan bahwa kalau engkau disuruh Tuhan lari, engkau disuruh Tuhan berjalan, engkau disuruh Tuhan maju, ikuti perintahnya. Kau akan melihat keselamatan datang daripada Tuhan atas hidup setiap kita. Tapi kalau kita melihat ke belakang, kita mulai menangisi masa lalu kita mulai kecewa dengan masa lalu kita nggak bisa maju, kita nggak bisa melangkah, maka disitulah kita sudah failed, kita sudah gagal, sehingga kita tidak menjadi orang-orang yang di hadapan Tuhan layak. Karena mengikut Tuhan harus penuh hati, mengikut Tuhan tidak bisa setengah-setengah, mengikut Tuhan harus sungguh-sungguh. Karena orang yang setengah-setengah, orang yang mendua hati, kita bilang apa? Tidak akan tenang dalam hidupnya. Ada orang-orang yang gak tenang dalam hidupnya karena di sisi lain dia mau ikut Tuhan, tapi di sisi lain dia masih senang akan dunia, senang akan kedagingan-kedagingan yang terus berusaha merongrong kehidupannya. Disitulah tidak akan ada ketenangan dalam kehidupan kita. Sobat Maestro yang dikasih dalam Tuhan, biarlah hari ini kita mengerti
Kalau kita sudah memutuskan ikut Tuhan, belajar ikut Tuhan setia. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang mengikatkan dirinya dengan kita dengan sebuah perjanjian. Selama engkau tidak melenceng ke kanan dan kiri, firman Tuhan katakan, hidupmu akan berhasil dan engkau akan beruntung kemanapun engkau pergi dan dimanapun engkau berada. Asalkan engkau sungguh-sungguh, engkau setia dan engkau datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik buat firman-Mu. Hari ini kami diingatkan ketika kami memutuskan diri untuk mengikuti Yesus, maka kami harus berkata tidak kepada dosa. Ketika kami memutuskan untuk ikut kepada Yesus, kami percaya kami tidak boleh setengah-setengah. Kami harus ikut dengan hati yang penuh, dengan kesungguhan untuk tetap mengikuti jalan-jalan Tuhan dan sempurna dalam jalan-jalan Tuhan. Aba berdoa buat Sobat Maestro dimanapun mereka berada, sehingga dalam pengiringan mereka kepada Tuhan, mereka tetap terus didapati Tuhan setia, karena mereka menjadi orang-orang yang layak di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Aba berdoa. Haleluya. Amin. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan program Bible and Coffee bersama Pendeta Glenn Latuheru dari GBI Glow Fellowship Center Bandung. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.